Karena tadi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'unallaha sittata ashhur, 6 bulan, an yataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan mereka yang mereka kerjakan ketika di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi bagi siapa yang meremehkan di dalam bulan Ramadan kemarin, maka kita ucapkan fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang mencela dirinya kecuali dirinya sendiri. Waktu sudah lewat, Ramadan sudah lewat, entah kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan yang lain atau tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu masih kepada kita. Dan inilah poin yang kedua, ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, wajar kalau seandainya di dalam bulan Ramadan orang penuh dengan ibadah. Wajar kalau seandainya dalam bulan Ramadan masjid penuh, wajar. Kenapa? Karena ampunan turun, rahmat Allah Subhanahu wa taala menyeliputi hamba-hambanya. Kemerdekaan Allah dari api neraka diberikan Allah setiap malam, wajar. Orang-orang lebih banyak beribadah daripada bermaksiat, wajar di dalam bulan Ramadan. Yang tidak wajar adalah ketika dia keluar dalam bulan Ramadan, kemudian dia berbalik 180 derajat. Yang asalnya menjadi hamba Allah, kemudian menjadi hamba setan. Na'udzubillah. Ya, para ikhwah sekalian. Makanya ada seorang ulama terdahulu yang bernama Bishr Al-Hafi, ketika ditanya, ada orang-orang wahai Bishr yang beribadah di dalam bulan Ramadan saja, apa pendapat engkau? Kata beliau, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Rabbnya kecuali di dalam bulan Ramadan. Maka nasihat yang kedua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita selalu terus-menerus beramal ibadah. Rabb yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, itu adalah Rabb setiap bulan, bukan hanya Rabb ilah yang hanya disembah di bulan Ramadan saja. Dan ini adalah salah satu keutamaan agama Islam. Agama Islam itu ibadahnya tidak pernah lepas. Seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah tidak pernah lepas selama kandung hayatnya ada di badan dia. Selama hayatnya ada di badan dia, tidak akan pernah lepas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang berpuasa di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain ada puasa juga. Puasa Syawal 6 hari, puasa di bulan Dzulhijjah, puasa hari Arafah, puasa di bulan Asyura, dan yang lain-lainnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh misalkan salat tetap kita kerjakan sehari 5 kali sepanjang tahun. Puasa akan kembali lagi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Kalau Allah memberikan tahun depan kita masuki bulan Ramadan, kita akan berpuasa lagi. Tetap terus seperti itu, tidak akan pernah terputus sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dinyatakan dengan tegas oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Saya memberikan faedah sedikit tentang kenapa kita harus beramal ibadah terus-menerus meskipun sedikit. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala, seorang ahli hadis di kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang, beliau mengatakan ketika beliau mensyarah kitab Sunan Abi Daud, beliau mengatakan alhasil annal insan qad yajidu fi nafsihi nashatan fayalzimu nafsahu bi syai' thumma yuqassiru fima iltazama bihi. Kadang-kadang seseorang mendapati dirinya semangat, kemudian dia mewajibkan sesuatu kepada dirinya, tapi kadang-kadang pada waktu dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, dia mendapati malas di dalam dirinya. Walakinnahu kaunuhu yuhafidhu ala syai' walau kana qalilan hadza huwa alladhi ya'udu alaihi bil mas'alah. Akan tetapi ketika seseorang dia selalu menjaga dirinya untuk beramal meskipun itu sedikit,
maka ini yang kembali maslahat dan kebaikannya untuk dirinya. Wa huwa alladhi fihi ibqa' ala syai' bil mudawamati alaihi wa in kana qalilan. Dan dengan cara seperti inilah amalannya akan selalu tetap dan terus-menerus meskipun sedikit. Wal mudawamatu ala syai' walau kana qalilan yakunul insanu ala silatin billah daiman. Dan mengerjakan selalu amal ibadah meskipun sedikit itu akan menjadikan seseorang selalu mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Kemudian beliau mengatakan sebuah faedah yang sangat menarik. Li'annal maut idza ja'ahu ya'tihi wa huwa mulazimun lil ibadah walau kanat qalilan. Karena kalau seandainya dia datang maut, datang mati dia dalam keadaan beribadah meskipun sedikit. Amma idza nasyita fi ba'dil ahyan, sedangkan orang-orang yang kadang semangat, kadang enggak, wa aktsara thumma ahmala, kemudian dia meninggalkan amal ibadahnya akibat dia kadang-kadang semangat sekali kemudian dia turun 180 derajat, kemudian dia meninggalkan sama sekali, meremehkan. Fi ba'dil awqat, pada beberapa waktu, faqad ya'tihil maut wa huwa fi waqtil ihmal, datang kematian pas ketika dia tidak beribadah. Nah, ini bahayanya. Meskipun dia beramal ibadah meskipun sedikit, ketika dia beramal ibadah meskipun sedikit, maka ketika datang kematian dia dalam keadaan kematian, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang kadang-kadang beramal, kadang-kadang malas, meninggalkan amal ibadah, sama sekali tidak pernah mencicil amal ibadahnya, maka pas kedatangan maut dia dalam keadaan tidak beramal ibadah. Oleh sebab itulah kata beliau, dikatakan kepada Al-Bishr Al-Hafi seperti yang saya sebutkan tadi, inna aqwaman yajtahiduna fi Ramadan fa idza kharaja taraku. Kemudian yang artinya, wahai Bishr Al-Hafi, ada beberapa orang yang semangat ketika beramal di dalam bulan Ramadan. Kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, tadi saya bilang tadi 180 derajat berbalik. Kata Bishr Al-Hafi rahimahullah, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali dalam bulan Ramadan. Oleh sebab inilah Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan Rasulullah SAW. Beliau itu kalau sudah mengamalkan sebuah amal, senantiasa beliau kerjakan. Beliau tetapkan jiwa beliau untuk beramal itu sampai beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi contoh bagi kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah bagi kita. Coba perhatikan cerita Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu wa kana idza nama minal lail aw marida shalla minan nahar thintai asyrata raqa'ah. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang kadang-kadang naik, plok, turun jatuh. Naik, ya, semangat minta ampun, bahkan cita-citanya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan cita-cita manusia itu seperti ini. Saya gambarkan, Pak, ya. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambar, ya, menggaris sebuah garis seperti ini. Garis persegi 4. Kemudian beliau garis tengah, dari sini tengah lurus keluar daripada persegi 4 ini. Kemudian beliau garis di sini garis-garis kecil. Kata beliau, inilah ajal. Ini ajal manusia nih. Yang tadi garis lurus tadi di tengah sampai keluar itu angan-angannya. Ya, yang dari sini ke sini itu angan-angannya. Sedangkan yang garis kecil-kecil di sini itu adalah kejadian-kejadian yang dia lewati ketika dia hidup di dunia. Garis itu ditulis oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Fathul Bari, digambar oleh para ulama karena Nabi memang menggambar seperti itu. Jadi manusia kadang-kadang saking semangatnya naik ke atas beribadah, habis itu karena dia tidak konsisten dalam ibadahnya, plak, jatuh. Kadang-kadang tidak dikenal lagi bahwasanya dia ahli ibadah. Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Maka Aisyah memakai lafaz athbatahu.
Nabi Muhammad SAW itu jika beramal sebuah amal, beliau tetapkan, teguhkan, meskipun sedikit Pak. Contohnya kata Aisyah, kana idza nama minal lail. Beliau kalau tidur dari malam, dan kebiasaan Nabi ketika malam hari ngapain? Salat malam kan? Kalau ketiduran pada waktu malam, karena beliau manusia biasa, kadang-kadang ketiduran, bahkan beliau pernah ketiduran lewat subuh sampai tinggi matahari. Yang membangunkannya juga terik matahari, manusia. Karena kalau beliau ketiduran au maridha atau beliau sakit, shalla minan nahar, beliau ganti di siang harinya. Yang biasanya beliau 11 pada waktu malam hari, karena tidak ada witir di siang hari, maka beliau sholatnya berapa? 12 di siang hari. Sebagai ganti kapan? Waktu malam tadi. 12 rakaat. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Saya ketinggalan sholat malam tadi. Setiap hari 12 rakaat dia. Kenapa? Karena ketinggalan tadi malam. Ya nggak pernah bangun. Atau ada orang kan diperbolehkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu setelah subuh kan ada riwayatnya ya. Ini setiap subuh, habis sholat subuh dia 2 rakaat sebelum subuh. Ya ini nanti menglazimkan sesuatu yang tidak pernah dilazimi oleh Rasulullah SAW. Nah ini peringatan keras bagi kita semua, kalau mengerjakan sebuah amalan asbatahu, tetap teguh. Ya, wajar saya bilang tadi, ketika di dalam bulan Ramadan seseorang beramal ibadah dengan amal ibadah yang luar biasa. Ya, misalkan dalam bulan Ramadan dia bisa khatam Quran 3 kali 4 kali, wajar bulan Ramadan. Yang tidak wajar di bulan Ramadan orang nggak pernah baca Quran, itu nggak wajar. Ya, wajar di dalam bulan Ramadan orang 5 kali 6 kali khatam, wajar, biasa itu. Ya para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang tidak benar adalah ketika keluar dari bulan Ramadan, lihat saja besoknya hari Id. Ada nggak orang buka mushaf? Hari Id sibuk dengan macam-macam. Mana sholat tarawihnya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat orang yang selalu amal ibadahnya selalu kontinu, maka banyak faedahnya. Yang pertama, orang yang selalu amal ibadahnya kontinu, banyak faedahnya. Di antaranya, ini faedah yang sangat luar biasa, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan susah loh Pak, dicintai Allah itu susah. Kita mengatakan cinta kepada Allah gampang, tapi apakah Allah mencintai kita? Ya, contohnya sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan bagi dia peperangan. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in minan nawafili mim ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Masih saja seorang hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah, dia kerjakan terus sampai aku mencintainya. Jadi orang yang kontinu dalam beramal ibadah, dia akan mendapatkan mahabbatullahi azza wa jalla, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang selalu kontinu dalam beramal ibadahnya akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika dia beramal ibadah, berdoa kepada Allah di dalam keadaan lapang, Allah akan mengenal hamba tersebut di dalam keadaan sempit. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf ilallah fir rakha'i ya'rifka fisyiddah." Kenali Allah ketika dalam keadaan lapang, nyaman.
maka Allah akan mengenal kamu dalam keadaan